Sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Apa itu protein? Protein merupakan komponen penting atau komponen utama penyusun sel. Oleh karena itu, protein disintesis untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Nah, siapa yang masih ingat di manakah tempat terjadinya sintesis protein? Betul sekali, sintesis protein terjadi di ribosom. Protein disusun oleh 20 asam amino. Sintesis protein melibatkan DNA dan RNA. DNA berada di inti sel atau nukleus dan tidak dijumpai di sitoplasma. Lalu, protein yang berperan dalam metabolisme ada di sitoplasma dan tidak ada di inti sel. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat bagannya seperti ini ya. Jadi, perlu adanya penghubung antara DNA dengan protein, yaitu molekul yang dijumpai di inti sel maupun di sitoplasma, yaitu RNA. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu DNA. DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Tahapan dalam sintesis protein itu ada dua. Yang pertama yaitu transkripsi, yang merupakan pencetakan RNA duta oleh DNA. Nah, seperti ini gambarnya ya. Transkripsi merupakan suatu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA, atau merupakan suatu proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Tahapan sintesis protein yang kedua yaitu translasi, yang merupakan penerjemahan kode-kode oleh RNA transfer berupa urutan asam-asam amino yang dikehendaki. Nah, seperti ini gambar dari sintesis protein ya. Jadi diawali dengan transkripsi, kemudian menuju tahap translasi. Secara detail, tahapan sintesis protein dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, DNA mencetak RNA duta untuk membawa kode-kode pembentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. Yang kedua, RNA duta melepaskan diri dari DNA dan membawa kodon keluar dari nukleus menuju ke ribosom di dalam sitoplasma. RNA duta ini akan bertindak sebagai cetakan. Lalu yang ketiga, di ribosom, RNA duta melekat pada RNA ribosom. Yang keempat, RNA transfer yang ada di dalam sitoplasma datang dengan membawa asam amino yang sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta. Yang kelima, RNA transfer melekat atau berpasangan dengan RNA duta sesuai pasangan-pasangan basa nitrogennya. Selanjutnya, asam-asam amino yang dibawa oleh RNA transfer akan saling bergandengan dan membentuk rangkaian rantai polipeptida sampai terbentuk protein yang diharapkan di dalam ribosom. Protein yang terbentuk ini merupakan suatu enzim yang mengatur metabolisme sel. Nah, demikian tadi ya penjelasan tentang tahapan sintesis protein. Sekarang kita akan berlatih soalnya sangat mudah. Selamat belajar.